Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan menjelaskan dua materi, yaitu Dekret Presiden dan Kebijakan Pemerintah dan Politik di Era Demokrasi Terpimpin. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Apa itu Dekret Presiden? Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah langkah penting yang diambil oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis politik yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Dekret Presiden ini diumumkan setelah lembaga konstituante gagal mencapai kesepakatan untuk membentuk konstitusi baru, sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Mengapa sih Dekret Presiden ini dikeluarkan? Tujuan utamanya yaitu karena untuk menyelamatkan Indonesia dari kekacauan politik dan perpecahan yang semakin besar. Pada masa itu, sistem pemerintahan menggunakan UUD sementara 1950, namun kondisi politiknya sangat tidak stabil. Pemerintahan sering berganti, kabinet jatuh bangun, dan konstituante lembaga yang harus merumuskan UUD baru tidak bisa mencapai kesepakatan. Penasaran gak sih sama sejarah Dekret Presiden? Dekret Presiden dikeluarkan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 setelah konstituante gagal merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUD 1950. Konstituante merupakan Dewan Perwakilan untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUDS 1950. Para anggota konstituante dipilih rakyat pada 1955 dan pada 10 November 1956, konstituante memulai sidang pertamanya. Namun, sampai di tahun 1958, perumusan UUD belum juga berhasil seperti apa yang diharapkan. Ini disebabkan perbedaan pandangan di antara para anggota konstituante sehingga menimbulkan perdebatan yang terlalu sering dan berlarut-larut. Sementara di kalangan rakyat, pendapat untuk kembali ke UUD 1945 semakin kuat. Dalam menanggapi kondisi ini, Presiden Soekarno pun menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945 dalam amanat yang disampaikannya di depan sidang konstituante pada April 1959. Akhirnya, para anggota konstituante melaksanakan pemungutan suara pada Mei 1959. Hasilnya, 269 orang menyetujui Undang-Undang Dasar 1945 dan 199 orang tidak setuju. Pemungutan suara harus diulang karena jumlah suaranya tidak memenuhi quorum. Berikut merupakan isi Dekret Presiden. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dan politik di era demokrasi terpimpin. Sistem politik demokrasi terpimpin memusatkan seluruh kebijakan pemerintah di tangan pemimpin negara. Sistem demokrasi terpimpin dijalankan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden di tanggal 5 Juli 1959. Di bawah ini adalah kebijakan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin di bidang politik. Yang pertama, pembebasan Irian Barat. Salah satu kebijakan politik penting yang dijalankan oleh Kabinet Masa Demokrasi Terpimpin dan menjadi program kerja wajib adalah pembebasan Irian Barat. Masalah Irian Barat bermula sejak Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 yang menetapkan bahwa Irian Barat akan ditentukan penyelesaiannya 1 tahun setelahnya antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Hanya saja, Belanda justru menunda-nunda penyelesaian persoalan Irian Barat sehingga Presiden Soekarno menetapkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia belum tuntas hingga Irian Barat kembali menjadi bagian dari NKRI. Yang kedua ada konfrontasi Malaysia. Di masa demokrasi terpimpin pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan luar negeri konfrontasi Malaysia tanggal 27 Mei 1961. Konfrontasi dikeluarkan atas rencana Lee Kuan Yew dari Republik Singapura dan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu untuk bergabung membentuk Federasi Malaysia.
Gagasan pembentukan Federasi Malaysia ini ditentang oleh Filipina dan Indonesia. Filipina tidak setuju karena daerah Sabah di Kalimantan Utara secara historis dianggap merupakan milik Sultan Sulu dari Filipina. Sementara, Presiden Soekarno menentang ide ini karena beranggapan bahwa Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Yang ketiga, ada politik mercusuar. Politik mercusuar yang dijalankan Presiden Soekarno menjadi salah satu penyimpangan demokrasi terpimpin karena proyek ini bertujuan untuk menonjolkan kemegahan Indonesia di mata dunia dan bukan demi kesejahteraan rakyat. Demi mewujudkan ambisi Presiden Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar penerang jalan negara NEVO atau New Emerging Force, Presiden Soekarno melaksanakan beberapa proyek bernilai miliaran rupiah di masa demokrasi terpimpin seperti di bawah ini. Yang pertama ada pembangunan gedung Stadion Senayan Jakarta. Yang kedua, pembangunan ikon kota Jakarta Monumen Nasional atau Monas. Yang ketiga, penyelenggaraan Asian Games 4. Yang keempat, menyelenggarakan Pesta Olahraga Games of the New Emerging Force atau GANEVO pada tahun 1963. Dan yang terakhir, pembangunan kawasan pertokohan Sarinah. Politik mercusuar menjadi salah satu penyebab mengapa demokrasi terpimpin mengalami kegagalan karena proyek ini telah menghabiskan dana yang sangat besar. Demikian penjelasan materi dari kami kelompok 9. Semoga materi yang kami jelaskan dapat dipahami dengan baik. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.